Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winda Adriani dengan NIM 210151113 nomor absen 22. Kali ini saya membuat tugas video presentasi mengenai perencanaan program PLS bertipe kelembagaan institusional dengan materi pengembangan dan definisi monitoring dan evaluasi di mana baik kita jelaskan. Sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu pengembangan pembelajaran, di mana yang pertama itu desain program di mana merupakan hal rincian tentang pelatihan yang akan dilaksanakan, di mana desain ini disusun dengan tujuan merincikan desain program sehingga memberi peluang untuk adanya sarana perbaikan antara sarana pengembangan bagi pelaksana pelatihan atau program, utamanya berkaitan dengan struktur, isi, konteks pelatihan. Desain program meliputi tujuan, gambaran umum peserta, daftar persyaratan, tujuan pelatihan, topik pelatihan, penjelasan pelatihan, garis besar program pelatihan, metode pembelajaran pelatihan, media pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan, penjelasan aktivitas pembelajaran dalam pelatihan, evaluasi pelatihan, jadwal pelatihan, meralat dan melengkapi kebutuhan dalam pelatihan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum, di mana merupakan hal rincian tentang pelatihan yang akan dilaksanakan, di mana pengembangan kurikulum ini sebagai reaksi atau modifikasi kembali tentang pembelajaran yang disajikan dalam bentuk pembelajaran. Sedangkan dalam pengambilan keputusan atau sebagai bukti pertanggungjawaban atau bahan sebagai penyeluasan para pemahaman tentang kurikulum dengan panduan kurikulum yang meliputi tujuan, strategi, dan pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum ini terdiri dari persyaratan yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran atau pada pelatihan, terdiri dari maksud dan tujuan pembelajaran, isi muatan pembelajaran, pengalaman belajar yang diperoleh, hasil belajar, deskripsi proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum ini terdapat proses pembelajaran dalam pelatihan yang dijelaskan di dalam kurikulum pelatihan ini, yaitu meliputi deskripsi struktur pembelajaran atau pelatihan, termasuk peserta, durasi pelatihan, komponen pembelajaran, sistem penilaian, serta deskripsi tentang metode pembelajaran dan umpan balik. Yang ketiga yaitu silabus, merupakan suatu rangkaian dari komponen sebuah program pembelajaran atau pelatihan, di mana silabus ini rangkaian dari komponen yang terdiri dari judul, tujuan, metode, bahan pelajaran, dan waktu yang disusun secara berurutan. Selanjutnya terakhir yaitu metode, merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Dalam penerapannya sangat tergantung pada pemilihan metode yang dilakukan pada langkah-langkahnya. Metode ini berfungsi untuk memudahkan para penyaji atau pengurai dan memberikan contoh dalam pembelajaran oleh pelatih atau instruktur kepada peserta pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, namun perlu disadari bahwa tidak setiap metode pembelajaran memiliki kesesuaian dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sebab tanggung jawab utama dari seorang pelatih atau instruktur dalam pembelajaran atau pelatihan adalah untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta dengan metode pembelajaran yang tepat. Keberhasilan dari seorang instruktur menyampaikan bahan belajar kepada peserta didik
itu merupakan suatu kunci dalam tercapainya dalam pengembangan pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu definisi monitoring dan evaluasi, di mana monitoring merupakan suatu kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan meliputi proses mencatat, mengumpulkan informasi terhadap suatu program pembelajaran yang nantinya dapat diberikan suatu pembinaan yang tepat dalam terkait suatu program yang dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi dalam perencanaan program ini terbagi dua. Yang pertama, evaluasi berdasarkan subjek program, di mana terbagi juga tiga, yaitu evaluasi kepada peserta didik, evaluasi kepada penyelenggara, evaluasi pada trainer. Yang kedua yaitu evaluasi berdasarkan objek program, di mana evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, yang ketiga portofolio. Di mana dalam materi ini sekian dari pembahasan saya yang telah saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Siti Bina Adriani dengan 210513. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.